Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Andi, Hadir, Bu. Bambang. Hadir. Oke, Ibu rasa semuanya sudah hadir. Mari kita memulai untuk melakukan pembelajaran. Kalian semua siap? Siap, Bu. Anak-anak, senang sekali ya hari ini kita dapat bertemu di mata pelajaran IPA Terpadu. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian baik? Baik, Bu. Coba lihat gambar ini. Ibu yakin pasti kalian tahu dengan gambar ini. Pasti di antara kalian menyukai kue ini kan? Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian sebuah video dari YouTube. Disimak baik-baik ya. Indonesia merupakan negara agraris yang sangat subur serta memiliki potensi alam yang luar biasa. Berbagai jenis tumbuhan sebagai penyedia makanan pokok bagi manusia dapat dengan mudah kita temukan seperti padi, jagung, sagu, dan berbagai macam umbi. Bahan-bahan pokok ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang merupakan pemasok energi utama dalam tubuh. Selain itu, berbagai jenis buah-buahan dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral juga tumbuh subur di sekitar kita. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Begitu penting peran makanan, oleh karena itu kita harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tentu kita membutuhkan banyak energi untuk menunjang semua aktivitas tersebut. Pada masa pertumbuhan, kita membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Ketika kita lapar, makanan apa sajakah yang kita pilih? Makanan yang sesuai dengan seleramu atau memilih makanan berdasarkan nilai gizinya? Banyak orang-orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalam makanan. Sepotong roti tawar akan mudah kita santap, namun hanya memberikan beberapa nutrisi yang kita butuhkan. Tahukah kamu bahwa nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh? Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kita ketahui. Pernahkah kamu berpikir apakah fungsi energi bagi tubuh kita? Tubuh kita membutuhkan energi untuk setiap kegiatan, seperti belajar, berjalan ke sekolah, dan membaca buku. Tubuh kita juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kita makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4200 joule. Sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuhmu selama sehari berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, kita akan cenderung lebih cepat lapar
ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk atau beristirahat. Hal itu dapat terjadi karena pada saat olahraga, kalori yang dibutuhkan tubuhmu lebih banyak, sehingga pembakaran energi dari makanan yang kamu makan juga lebih cepat dibandingkan jika kamu hanya duduk dan beristirahat. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Dalam kondisi ini, berat badan akan cenderung tetap. Jika kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Artinya, jaringan tubuhmu akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut. Kenaikan berat badan dapat terjadi jika sekitar 3.500 kilokalori disimpan dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh. Sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitas lebih besar dibandingkan dengan kalori yang masuk dalam tubuh, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Artinya, tubuh akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuhmu. Hal ini dapat menurunkan berat badan. Oleh karena itu, untuk menjaga berat badan tetap seimbang, kita harus menjaga agar kalori yang masuk dalam tubuh sama dengan kalori yang dikeluarkan. Nah, setelah kalian melihat dan memahami isi video yang telah Ibu berikan tadi, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Coba kalian jawab ya. Pertanyaannya simple. Jika kalian belum makan, mengapa badan kalian merasa lemas? Coba dijawab. Karena kekurangan energi. Apa? Karena kekurangan energi. Oke, karena kekurangan energi. Selanjutnya, apakah semua gambar yang ada di video tadi termasuk makanan? Benar, Bu. Kalau begitu, Ibu mau bertanya lagi kepada kalian. Apa kalian tahu apa saja yang terkandung dari makanan-makanan yang kalian konsumsi setiap harinya? Tidak tahu, Bu. Lemak dan protein, Bu. Nah, sekarang anak-anak, topik kita pada hari ini, pada pertemuan ini, membahas tentang nutrisi pada makanan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya lagi, apa kalian tahu arti dari nutrisi tersebut? Zat-zat yang ada pada makanan, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, pasti setiap dari kalian memiliki makanan kesukaan kalian masing-masing. Contohnya dari daerah kita nih. Daerah kita, khususnya suku Batak, di situ ada makanan naniarsik. Nah, siapa dari kalian yang menyukai naniarsik? Saya, Bu. Bagus. Selanjutnya itu ada untuk dari suku, tadi itu suku Batak Toba ya, nih untuk suku Batak Simalungun itu ada ayam naniatur. Siapa yang suka ayam naniatur? Saya, Bu. Ya, bagus. Dan juga masih banyak makanan-makanan dari daerah kita masing-masing, dari suku masing-masing yang ada di daerah kita ini, di Sumatera Utara. Maka, kalian harus mempertahankan ciri khas dari suku kalian masing-masing agar tidak punah. Coba beritahu Ibu apa makanan kesukaan kalian. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya? Saya suka buah semangka, Bu. Nah, bagus. Tono menyukai buah. Buah semangka ya, Tono ya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Tono. Sebenarnya buah semangka itu kandungan yang terbesar di dalam buah semangka itu apa saja? Air dan vitamin, Bu. Bagus. Ada yang lain? Saya, Bu. Saya menyukai bika ambon yang tadi, Bu. Ya, bagus. Sekarang Ibu meminta kalian untuk duduk sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Nah, sekarang coba buka buku kalian halaman 20 pada buku paket. Di situ ada membahas mengenai menu makanan sehat.
Sekarang tugas kalian mencoba menyusun menu makanan yang ingin kalian makan, baik itu sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Apa kalian sudah membawa semua alat-alat dan bahan-bahan yang telah Ibu beritahu pada minggu lalu? Sudah, Bu. Oke, kalau seperti itu, kalian bisa duduk dan juga mengerjakan tugasnya sekarang. Kalian sudah sampai mana? Makan siang, Bu. Oh, sudah sampai makan siang ya. Oke, dilanjutkan kembali anak-anak. Untuk kelompok kalian? Masih memilih makanan, Bu. Oh, masih kebingungan? Bisa didiskusikan dengan teman kelompok yang lain ya. Tuti udah sampai mana kelompoknya? Hampir selesai, Bu. Oh, sudah mau selesai ya? Ya. Dikreasikan yang cantik ya. Anak-anak, Ibu harap kalian membuat kreasi makanan dengan penampilan yang menarik agar kita dapat melatih kreativitas kita masing-masing ya. Baik, Bu. Oh iya, jangan lupa untuk setiap kelompok membuat laporannya masing-masing. Dan nanti di akhir pembelajaran dikumpulkan kepada Ibu ya. Baiklah, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan menu makanan sehatnya. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Baik, selanjutnya dari kelompok lain bisa menanggapi. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 2. Ya, kelompok lain bisa menanggapi mengenai presentasi dari kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah cukup mengerti mengenai materi kita di hari ini. Sekarang, Ibu harap kalian mengeluarkan buku latihan kalian masing-masing dan coba untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Baiklah, sebagai penutup, Ibu meminta salah satu siswa untuk menyampaikan kesimpulannya untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan. Bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan menambahkan, setiap makanan pasti memiliki nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nutrisi sangat baik untuk tubuh kita maupun untuk sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Setiap nutrisi memiliki perannya masing-masing di dalam tubuh kita, baik itu karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan lain sebagainya. Jadi, apa kalian sudah mengerti mengenai materi kita pada hari ini? Ya, mengerti, Bu. Ya, untuk hari ini terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu bangga dengan kalian. Kalian sudah bisa membuat dan mempresentasikan karya yang kalian buat tadi. Sungguh luar biasa. Silakan untuk setiap siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi, Ibu ingin menyampaikan untuk kalian jangan pernah untuk berhenti belajar dan berlatih untuk menambah keterampilan dan pengetahuan kalian, termasuk membuat karya ataupun model, dan jangan pernah berhenti untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu merupakan investasi kita ke depannya. Dan juga Ibu mengharapkan untuk kalian semua yang nantinya akan menjadi generasi selanjutnya dari bangsa kita untuk tetap mempertahankan kearifan lokal dari daerah kita masing-masing, termasuk makanan yang ada di daerah kita masing-masing, yaitu dari Sumatera Utara untuk kita khususnya. Semoga kedepannya generasi-generasi selanjutnya akan mempertahankan kearifan lokal tersebut. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, Bu.